wabarakatuh. Saya Margaret Jana akan menyampaikan materi tentang wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Dare. Daerah perbatasannya disebut Ikua Dare Kapalo Rantau. Masing-masing luha memiliki wilayah rantauannya sendiri. 1. Rantau luha tanah datar. Rantau kurang aso 2 buah Lubua Ambacang, Lubua Jambi, Gunung Koto, Benai, Panggian Basra, Tanjua, Kopa, Talua Ingin, Inuman Turanta, Talua Rayo, Simpang Pulayang, Aja Molek, Pasir Ringgit, Kuantan, Talang, Mamak, Kualotok. 2. Rantau pasisia panjang atau rantau banda 10. Batang Kapeh, Kuo, Sirantiat, Ampiang Perak, Kambang Lakitan, Bungkasan, Ayah Haji, Painan Banda, Salido, Tarutan, Tapan, Tunang, Indropuro. 2. Rantau luha agam menyebar ke arah utara dan barat dengan daerah rantauannya sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Rao, Lubuk Sikapiang, dan lain-lain. Sementara ujung Dare Kapalo rantauannya Pelambeyan, Salarehai, Lubuk Basuang, Kampuang Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggiang, Lubuk Bawan, Lubuk Koto, Garagahan, dan Lopok. 3. Rantau luha Limu Pulau Koto memasuki daerah Riau dataran sekarang, yakni rantau Kampar kiri dan rantau Kampar kanan. Daerah rantauannya Mangiliang, Jo, Lanjuang Balik, Pangkalan Jo, Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Peti, Tanjung Baringin, sampai Rokan dan Talian. Sanggigia, Gunung Sailan, Kunto Jo Lipe, Kain Budai Jo Ujuang, Bukit Sangajo, Tanjung Tigo Bale Jo, Lubuk Angguan. 5. Koto Kampar Kuo, Jo Lao, Bang Pinang, Jo Rumbia, Ayatiri, Tarata, Muluah, Pangkalan Indawan, Pangkalan Kapeh, dan Pangkalan Sarai Jo Koto Lawe. 4. Rantau Nan 9 atau Negeri 9 terletak di Malaysia. Nagarinyo Sungai Ujong, Jaleh Jehol, Rembau, Segamat, Nanyang, Kelang, Pasir Besar, dan Jelai. Sekian, terima kasih. Ananda Salsabila akan menemani Permisa dalam beberapa menit ke depan. Saya akan menyampaikan berita tentang wilayah Pasisia. Wilayah Pasisia membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hingga Mungko-Mungko Bengkulu. Pasisia ini dibagi menjadi 2, yaitu Pasisia Tiku Pariaman dan Pasisia Pasaman. Pasisia Tiku Pariaman yaitu Pasisia Laweh meliputi Kasang Jo Duku, Sintok Jo Lubu Ayuang, Sungai Jo Kuretaji, Toboh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau, Malai Sungai Garinjang, Limo Koto Jo Kampung Dalam, Sungai Saria dan Sabaris, 2 kali Sabale, Ana Mingkong. Padang Salapan suku meliputi Lubuk Kilang, Nan 20, Pauah Limo, Pauah 9, Sungai Sapia, Lubuk Minturun, Koto Tangah, dan Lubuk Wayo. Ranah Pasisia meliputi Silawi Jo Lunang, Indroporo Jo Ala Ayah Haji, Pasasun Jo Sungai Kuno, Labuan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Sirah, Lakita Jo Koto Baru, Kambang Jo Ampiang Para, Tarata Jo Para Kapeh, Salido Jo Pianan, Lumpa Jo Asam Kumbang, Bayang Koto Barapa, Tarusan Koto Sabale. Yang kedua yaitu Pasisia Pasaman. Sasak Jo Kinali, Pari Batu Jo Koto Baru, Padang Tujah Jo Aye Punyang, Lubuk Pudiang Jo Aye Gadang, Santong Muaro Kiawai, Sungai Aye Jo Ujung Gadiang, Pari Jo Alabani, Pinago Jo Kajai, Talu Jo Sinulu, Cubadak Jo Sampiang Tonang,
Raojo Padang Lunang, Panati Lugo Sikatiang, Bojojo Kumpalan, Malapeh Alahan Mati Cadang, Panjang Jo Ala Mangdi. Selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut Tangguh itu secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat dibentuk 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Tadi jadi Provinsi Sumatera Barat diperingati setiap tanggal 1 Oktober berdasarkan perda yang ditetapkan DPRD Sumbar 22 Juni 2019. Tanggal 1 Oktober merujuk pada dibentuknya Kepresidenan Sumatera Barat yang dilakukan berdasarkan dengan pengambilan alih pemerintah dari penjajahan Jepang tanggal 1 Oktober 1945. Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Di samping itu, ada juga bermukiman sejumlah suku bangsa lain seperti Aceh, Batak, Jawa, Ambon, Cina, Kelik India, Nias, dan sebagainya. Hanya itu berita yang dapat saya sampaikan. Salam sehat para pemirsa. Saya Wahyu Putri Rahmadani akan menemani pemirsa untuk beberapa menit ke depan. Saya akan menyampaikan berita tentang kebudayaan Minangkabau. Kwejaraningrat 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Kwejaraningrat membagi kebudayaan dalam 3 unsur universal yang saling berkaitan. Di antaranya yang pertama ada bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minangkabau atau disebut Baso Minang. Bahasa Minangkabau termasuk rumpun bahasa Austronesia yang berasal dari tuturan masyarakat dataran tinggi Sumatera. Bahasa Minangkabau memiliki banyak dialek. Dialek-dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat ada 8. Yang pertama ada dialek Raumapat, dialek Muarolalo, dialek Lugo Alai, dialek Payakumbuh, dialek Agam, dialek Pacung Soal, dialek Kota Baru, dan dialek Lintau. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam, takambang jadi guru, mengharuskan orang Minangkabau belajar dan memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di alam. Kemudian, menjadikan pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilineal secara utuh, karena basuku kamandeh dan banasab ke ayah. Hal ini terluang jelas dalam adat Minangkabau, seperti peranan bako dalam kekeluargaan, istilah ranji yaitu garis keturunan menurut tali rahim, silsilah yakni garis keturunan menurut tali darah, ayah sebagian harta warisan pencarian orang tua menurut hukum faedah dalam kekeluargaan. Jadi tidak bisa disimpulkan matrilineal secara semata. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam sistem sosial budaya, ibu adalah perempuan pemilik tempat tertinggi di Minangkabau. Yang keempat, ada sistem peralatan dan teknologi. Tiap negeri di Minangkabau memiliki produk unggulan tersendiri dalam teknologi, serta membuat peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Satu negeri, satu produk. Yang kelima, ada sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau dikelilingi api, terdiri dari perbukitan, lembah, dan umumnya mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap, dan berladang. Yang keenam, ada sistem religi. Orang Minangkabau itu Islam Badara, atau orang Minangkabau itu penganut Islam yang teguh. Setiap yang mengaku orang Minangkabau harus dan pasti memiliki keagamaan Islam. Ketujuh, ada kesenian bagian dari adat istiadat di Minangkabau. Adanya orang muda di Galanggang. Setiap nagari di Minangkabau memiliki Galanggang sebagai tempat berkumpul masyarakat, terutama orang muda di Minangkabau. Di sana dipertunjukkan berbagai kesenian anak nagari, seperti randai, pencaksilat, tari-tarian, permainan alat tradisional, salok dendang, serta rebab.
Kebudayaan Minangkabau dapat dilihat dari 3 unsur. Yang pertama, alam berpikir berupa sistem pengetahuan masyarakat. Yang kedua, aktivitas sosial berupa kumpulan perilaku. Yang ketiga, karya fisik dari budaya berupa benda-benda teknologi hasil buatan masyarakat untuk menunjang aktivitas sosial